Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Romo 7. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Saya begini, mukanya kakak saya mau ini, tapi dia lagi ke toilet. Saya ingin menceritakan sedikit tentang Mama. Mama seorang yang sangat luar biasa. Sampai 89 tahun itu hidupnya sangat-sangat sederhana. Dan Mama itu bukan tipe orang yang berani pergi keluar sendiri, sangat tergantung sama Papa. Jadi masa hidupnya itu sampai obat-obatan aja Papa yang sediain gitu loh, karena Mama memang hanya ibu rumah tangga yang saya ingat sekali waktu kita zaman kecil itu kita nggak terlalu nggak terlalu berada, sehingga Mama tuh jahit baju untuk sekolah, untuk kita pergi itu semua Mama yang jahit supaya irit gitu loh. Jadi karena Papa kan cuma seorang pegawai, sampai kita semua bisa sekolah di tempat sekolah yang sampai kita semua bisa sekolah, sampai kuliah, sampai pokoknya semuanya itu karena usaha Mama yang bisa menghemat keuangan Papa. Jadi itu luar biasa sekali. Dan Mama bukan tipe orang yang banyak ngomong, bukan tipe orang yang sosialita, bukan, tapi benar-benar hanya ibu rumah tangga yang masak di rumah, menyediakan semuanya. Dan Papa waktu itu meninggal sekitar 11 tahun yang lalu, tahun 2014, 11 tahun yang lalu. Dan hebatnya Mama, walaupun Mama selama hidupnya selalu bertanggung, selama menikah selalu independen terhadap Papa, tapi Mama bisa tegar sekali sampai kita pikir kita harus nemenin Mama nih kalau tidur di rumah. Enggak, Mama berani sendiri. Itu padahal Mama bilang, Mama bisa kok gitu. Jadi itu Mama luar biasa. Terus 5 tahun yang lalu ada kejadian sebelum COVID, Mama sampai drop sekali, saturasinya cuma tinggal 65. Tapi beruntung sekali kita sempat membawa ke UGD. Waktu itu di mobil pakai ambulans nggak terima karena waktu itu hanya COVID yang boleh, sehingga waktu itu pakai oksigen di dalam mobil sampai di UGD. Dokter UGD bilang, ibu ke kita kalau ibu ini tidak dikasih oksigen pasti sudah lewat. Jadi waktu itu kita masih pakai ventilator di ICU, dipakai semua alat dan oksigen nggak nyampe ke otak, sehingga Mama habis itu seperti stroke ya, pakai sonde, pakai kateter, pakai semuanya, infus segala macam. Terus dokter bilang daripada di rumah sakit home care aja. Mungkin waktu itu dokter juga bingung gitu ya. Seminggu di rumah sakit ternyata ventilator bisa dicabut, tidak bisa dipasang lagi. Kemudian akhirnya sonde lama-lama bisa dicabut karena bisa makan sendiri, kateter juga bisa pipis sendiri. Itu luar biasa. Kita tuh puji Tuhan sekali. Mama tuh luar biasa bisa bertahan sampai 5 tahun ini setelah kejadian itu. Dan Mama itu udah bilang, waktu Papa meninggal Mama bilang, Mama kalau sakit jangan bawa Mama ke rumah sakit. Mama mau meninggalnya tenang di rumah. Mama nggak mau dipasang alat-alat macam-macam dan nggak mau disonde dan macam-macam gitu. Itu kejadiannya hari Rabu yang lalu. Bisa beberapa hari Mama udah nggak mau makan. Kita berdoa minta yang terbaik buat Mama, sampai cairan apapun juga udah susah untuk ditelan, nggak bisa telan dan nggak mau gitu. Akhirnya kakak saya, cici saya telepon, waktu itu kami ada di Bali karena menghadiri perkawinan. Kakak saya Pak Robert juga tinggal di Bali. Kita malam-malam ditelepon, Tim, Mama udah dingin nih tangannya, kenapa ya? Ya udah kita langsung beli tiket. Padahal hari itu pokok saya yang jaga Mama, yang udah 5-6 tahun jaga Mama, itu luar biasa Pak Tuhan. Itu dia udah beli alat sonde, semua alat untuk besok akan dipasang yang namanya sonde. Dan suster udah dipanggil. Tapi ternyata keinginan Mama untuk nggak mau disonde, nggak mau masuk rumah sakit, nggak mau diinfus itu terkabul. Ya, pelan-pelan Mama dengan ketidaksadarannya, tapi masih mendengar, gitu ya. Keluarga berkumpul waktu itu yang masih ada di Jakarta, ada cici saya, suaminya, anak-anaknya, dan kumpul saya. Itu berdoa di ranjang Mama. Setelah amin, kayaknya setelah itu udah nggak ada. Jadi kita tahunya dari waktu diukur pakai oximeter, nggak bisa diukur lagi, tensi juga udah nggak bisa diukur lagi. Akhirnya benar-benar pertama
detak jantung di ini masih ada, lama-lama udah nggak ada. Jadi mama benar-benar meninggal dalam keadaan tenang. Kalau teman-teman mau lihat nanti jenazah mama itu luar biasa, seperti tidur, sama sekali nggak ada rasa sakit, nggak ada. Dan mama bukan tipe orang yang kalau lagi kan demensia. Kalau demensia biasa banyak ibu-ibu yang waduh teriak sini, belum ini, belum makan, belum ini. Mama enggak, mama terima semuanya dengan tenang. Itu yang luar biasa. Mama sangat sabar sekali. Mungkin ada sedikit kata-kata dari Pak Luhut. Saya atas nama keluarga mau mengucapkan terima kasih ya kepada semua Bapak Ibu sekalian, juga kepada Romo Tujo, juga kepada tim Kur. Terima kasih sekali, suaranya luar biasa, keren. Juga kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir kemari. Jalanan macet, hari Jumat, tapi mau menyempatkan hati. Kami betul-betul sangat bersyukur atas kehadiran teman-teman Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi, ya betul seperti yang Christine bilang, Mama seorang wanita hebat, wanita yang sederhana tapi disiplin. Kami anak-anaknya berempat benar-benar belajar dari Mama. Dan seorang istri yang setia, seorang mama yang bisa mendidik anaknya sampai seperti sekarang, dan bisa bertahan seperti yang Christine bilang selama 11 tahun tanpa papa, walaupun selama ini hanya menjadi seorang ibu rumah tangga gitu, nggak punya teman ya, kemana papa pergi mama ikut gitu. Jadi betul-betul kami khawatir waktu papa nggak ada, tapi mama bisa bertahan sampai 11 tahun. Dan yang luar biasa, mama bisa bertahan sampai umur 89 tahun. Dan kami yakin bahwa mama sekarang sudah united kembali dengan papa di surga. Dan harusnya malam hari ini adalah malam perayaan. Kami nggak boleh bersedih karena mama sudah berada di tempat yang jauh lebih baik dari kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran, dan silakan menikmati hidangan yang ada. Terima kasih.